Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dimanapun kita berada. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, ya, tema materi Rasul Ulul Azmi. Namun sebelum itu jangan lupa berdoa untuk mengawali belajar. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu ulul azmi? Ulul berarti memiliki atau mempunyai. Nah, kata azmi ya, ini memiliki arti teguh atau tekad yang kuat. Nah, ulul azmi berarti Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Rasul ulul azmi itu artinya adalah para Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya. Apa itu tugas para Rasul? Yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa saja Rasul Ulul Azmi itu? Nah, ada 5 Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jelaskan satu persatu secara ringkas 5 Rasul Ulul Azmi. Yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Tuhan menurunkan pada mereka siksaan berupa banjir yang sangat besar. Hanya sedikit orang-orang yang selamat dari banjir besar, yakni mereka yang selamat adalah para pengikut Nuh alaihi salam yang taat ajaran Nabi Nuh. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ini adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung yang dijadikan sesembahan. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam ini hidup pada masa Raja Namrud yang sangat dolim, musyrik dan kufur. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada sangat banyak sekali kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doanya Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini adalah putra dari Imran, keturunan Bani Israel. Nah, Nabi Musa hidup pada Raja Fir'aun, ya, pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim. Bahkan Raja Fir'aun ini mengaku dirinya adalah Tuhan. Nah, siapa saja yang tidak mau menuhankan Fir'aun ini, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum Bani Israel seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Nabi Harun, ya, Harun saudaranya yang membantu dakwahnya Nabi Musa. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan, maka Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi Rasul. Nah, selanjutnya adalah Nabi Isa.
Ya, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini adalah putra dari Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau Nabi Isa ini dilahirkan dengan perantaran ibu saja. Jadi Maryam ini belum menikah, tidak menikah ya. Tapi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Siti Maryam ini bisa hamil dan melahirkan Nabi Isa. Nah, keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Isa dalam menjalankan dakwahnya ini diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkat ke alam gaib, ini diangkat ke Mi'raj. Ternyata yang dibunuh itu bukan Nabi Isa, melainkan orang yang menyerupai Nabi Isa, yaitu Yahuza. Ya. Ini ada diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa alaihissalam, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Nah, yang terakhir ya, ulul azmi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, sejak usia muda Nabi Muhammad SAW ini terkenal dengan sosok manusia yang jujur, yang tabah, yang sabar, tanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga diberi julukan dengan Al-Amin, artinya yang dipercaya atau terpercaya. Nah, setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad tak henti-hentinya untuk berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yakni penyembahan terhadap berhala. Nah, Nabi Muhammad SAW ini memiliki sifat pemaaf dan jujur. Ia bukan seseorang yang pendendam, meskipun banyak orang yang membencinya dan menghalangi dakwahnya dengan berbagai cara dari golongan kafir Quraisy. Nah, dari penjelasan para Rasulul Azmi yang sudah, maka sikap terpuji apa yang bisa kita ambil dari keteladanan Rasulul Azmi tersebut? Nah, yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua rajin, yang ketiga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat selalu sabar, yang kelima menjadi orang yang pemaaf, kemudian penuh semangat menyebarkan kebaikan, dan juga jujur, teguh pendirian, dan pekerja keras. Oke, dari penjelasan-penjelasan yang sudah tadi, silahkan aktivitas kalian di rumah adalah kerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama, apa makna Rasulul Azmi? Yang kedua, siapa sajakah Rasulul Azmi itu? Yang ketiga, bagaimana kisah teladan Nabi Muhammad SAW? Dan yang keempat, teladan apa yang bisa kamu ambil setelah belajar kisah Rasulul Azmi yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, silahkan kerjakan 4 soal ini. Semua jawabannya ada pada penjelasan Pak Rizky yang sudah tadi. Oke anak-anak, selamat belajar dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.